warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrufu su'ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berkah ini kita akan menjelaskan mengenai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan ummul kitab, ya. Maka sangat bagus dan layak untuk kita fokuskan pembelajaran kita terhadap surah Al-Fatihah, karena ini merupakan juga rukun daripada salat kita. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak salat melainkan membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki salat kita, kemudian sebelum memperbaikinya, lebih utama juga kita memperbaiki rukun-rukunnya. Di antara rukunnya yang wajib adalah membaca Al-Fatihah. Nah, di kesempatan kali ini juga kita akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al-Fatihah, baik yang saya dapati ketika saya mengajar, maupun kesalahan-kesalahan yang masa lalu yang saya lakukan. Ya. Yang pertama, kesalahannya biasanya adalah pengucapan dhammah, ya. Karena ini awal daripada kita membaca Al-Quran, dhammah itu harus bibirnya dibulatkan sebulat-bulatnya. Kata syairnya, adh-dhammu la yatimmu illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan penyebutan dhammah itu tidaklah sempurna melainkan dengan menggabungkan bibir dengan sebulat-bulatnya, atau membulatkan bibir dengan sebulat-bulatnya. Dan ini tidak bisa kecuali dengan memoncongkan bibir, ya, kayak gini, ini yang pertama. Kemudian kesalahan berikutnya, terkadang hamzah dengan ain itu orang membacanya sama pengucapannya, tapi beda makhrajnya. Dia kira sudah membaca ain padahal bacanya hamzah, dan ini banyak yang terjadi. Contoh misalnya hamzah, dia sudah mengira membaca ain tapi bacanya hamzah. A'udzu. Ini kan sudah benar makhraj dhammanya, cuma makhraj ainnya salah karena dia bacanya hamzah. Harus bacanya a'udzu, ya. Di ain harus jelas kedengaran, beda dengan hamzah, kemudian dhammanya juga didapatkan, ya. A'udzu. Kemudian makhraj huruf dal. Dal ini adalah huruf da yang punya titik satu di atasnya. Itu adalah makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri di sini. Kalau posisi tangan kayak gini. Kalau bibir saya kayak gini. Itu adalah makhraj aslinya huruf zal. Jadi tidak boleh dikeluarkan kalau tidak sesuai dengan makhraj aslinya. Jadi bacanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini huruf ta dan huruf ra, ya, bukan huruf yang keluar daripada bibir. Maka ketika kita mengucapkan huruf ra dan huruf ta, bibir kita nggak usah dimoyongkan karena tidak ada kaitannya dengan bibir. Karena makhrajnya huruf ra itu adalah punggung ujung lidah, dhahrul lisan, bertemu dengan langit-langit depan atau gusi depan yang atas. Kemudian makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ketika kita sudah tahu makhraj asli daripada kedua huruf ini, bahwa ketika kita ditanya makhrajnya, maka bibir sama sekali tidak disebutkan, maka bibir tidak berpengaruh sama sekali dalam pengucapannya huruf ra dan huruf ta. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi tidak boleh baca minasy syaithanir rajim. Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian fathah itu bukan suara o. Karena o itu adalah bentuk membulatkan bibir, sedangkan fathah itu adalah membaca atau dengan membuka bibir saja, tapi tidak bulat.
Nah, beda pengucapan fathah dan pengucapan o. Maka kalau misalnya huruf ro, ya ro, ini sudah tebal. Ro, bukan ro. Nah, beda kan pengucapannya? Nah, kemudian po, ini sudah tebal fathah. Ini fathah yang ditebalkan. Po, bukan o. Nah, beda sekali pengucapannya. Nah, maka sini kita akan mengucapkan dengan ucapan yang benar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita berpindah ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, di sini biasanya banyaknya kesalahan itu di huruf H. Nah, terkadang huruf H ini dibaca H besar. Kalau istilah kita H besar dan H kecil. Ya. Nggak apa-apa kita memakai istilah ini untuk memperjelas pembelajaran kita. Nah, huruf H besar itu ada di Allah, Bismillahi. Ya. Nah, ini kita gunakan pakai H besar, Bismillahi. Ya. Kemudian H besar ini dulu makhrajnya bukan di dada. Ya. Bukan Bismillahi. Nah, tapi dia hanya sebatas pangkal tenggorokan. Nah, ini belum sampai ke dada. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita berpindah ke huruf H kecilnya. Roh. Di sini biasanya ada yang baca H besar, ada juga yang biasa membaca H kecil, ada juga yang biasa membacanya kho. Jadi bacanya roh. Nah, ini adalah kebiasaan yang harusnya kita ubah dengan melatih sungguh-sungguh bacaan kita supaya bacaan kita baik menjadi roh. Nah, gitu. Kemudian terkadang ada yang benar bacaannya di sini H kecilnya, tetapi di rahimnya salah. Contoh yang salah yang sering didapatkan Rahmanirrahim. Nah, di sini di akhirnya dirubah menjadi H besar. Ini sebenarnya hurufnya sama, suaranya dibedakan. Nah, ini bacanya ketika suaranya beda otomatis makhrajnya juga sudah salah. Nah, di sini kita harus perbaiki daripada huruf H bacanya H, roh dibaca roh, kemudian hi dibaca hi. Tidak boleh berpindah daripada harakatnya, tidak boleh berpindah daripada makhrajnya. Jadi bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita berpindah ke ayat 2 daripada surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini ada dal. Dalnya pengucapan Al-Quran itu lembut. Tidak kasar, juga tidak dibaca tebal. Bukan alhamdu. Ya. Jadi alhamdu. Ya. Kemudian H-nya di sini H kecil. H bukan H. Terkadang di sini juga ada yang sering membaca alhamdu, apalagi kebiasaan kita, ayo baca syukur alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ini kebiasaan yang membawa salah ketika kita baca Fatihah, karena biasanya kalau dia bersyukur biasanya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nah, maka di sini juga kebiasaannya harus kita perbaiki. Kalau kita mengucapkan, ayo kita baca syukur, baca alhamdulillah, agar ketika kita baca Fatihah, sudah juga terbiasa dengan makhraj yang betul. Ya. Ini bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini pakai ain, bukan pakai hamzah. Nah, terkadang ada yang nggak bisa membedakan antara hamzah dan ain. Salah seorang murid saya yang pernah saya temui, dia mengatakan bahwa Ustadz, ini hurufnya sama-sama A. Kalau kita bahasa Indonesianya ke A, cuma bedanya kalau hamzah ada komanya. Ngapa bedanya Ustadz? Ini kan sama-sama A hurufnya. Saya bilang ini tidak mewakili daripada 100% pengucapan Arab. Pengucapan asli daripada Al-Quran itu. Jadi hanya memudahkan kita untuk sedikit membedakan, akan tetapi itu sudah dikasih koma, artinya ada perbedaannya sedikit lah. Bukan sama-sama. Jadi bacanya yang benar adalah
rabbil alamin, pakai ain. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian kita pindah lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini juga R-nya saya ulangi lagi dari penekanan saja bahwa bukan pakai O atau bukan pakai O, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Akan tetapi fathah yang ditebalkan dan bibir tidak berpengaruh ketika huruf Ra diucapkan. Karena di sini Ra-nya tidak memakai dhammah, maka bibirnya dibuka saja seperti biasanya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, diingatkan lagi bahwa di sini ha keduanya adalah masih ha kecil, maka jangan terpengaruh misalnya dengan ha besar ataupun kho. Terkadang ada yang sudah benar ha-nya pertama ar-rahmani, tapi di akhirnya dia terkadang mengganti kho ataupun ha. Itu juga kesalahan yang kita harus hindari. Jadi bacaan yang benarnya adalah ar-rahmanir rahim. Ya. Kemudian berikutnya bacaan Maliki Yaumiddin. Di sini kalau riwayat Hafs itu mimnya dibaca panjang, nggak boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Riwayat Hafs itu bacaan mimnya panjang. Jadi kalau membaca riwayat Hafs dengan mimnya pendek, berarti bacaannya salah, otomatis salah, dan sudah beda riwayat yang ia baca. Ya. Maka kita harus panjangkan 2 harakat mimnya kata Maliki sesuai dengan riwayat Hafs, ya, an Asim. Maliki Yaumiddin. Di sini ada wawunya, penyebutannya kayak gini, Yaumiddin, ya, kayak gitu. Maliki Yaumiddin. Ya, dalnya dibaca lembut, jangan Maliki Yaumiddin. Harus dibaca lembut. Kemudian baca yang benarnya akan kita bacakan sebagai berikut ini. Maliki Yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada sedikit penekanan di tasdidnya ya, akan tetapi tidak boleh terlalu ditekan. Karena sifat ya adalah memiliki sifat yang tidak terlalu ditekan. Di sini ada penekanannya karena hanya tasdidnya saja. Jadi, kalau tidak ada tasdidnya tidak ditekan bacaannya. Ya. Karena huruf ya tidak termasuk daripada huruf syiddah. Maka bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu ditekan seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kesalahan berikutnya ketika mengucapkan dhammanya. Di sini ada dhamma huruf dal dan huruf ba. Maka di sini dhammanya bibirnya dimuncungkan ke depan sebagaimana penjelasan kita mengenai dhamma pada makhraj yang telah lalu. Telah disebutkan tadi awal kita menjelaskan surah Al-Fatihah. Maka disebutkan di sini dhammanya karena memiliki dhamma yang sama-sama berhakat dhamma, maka di sini dalnya makhrajnya bukan di bibir, akan tetapi karena ada dhamma yang mempengaruhinya, maka dia akan menyatu dengan makhraj dhamma yaitu bibir. Maka bibirnya dimoncongkan ke depan. Kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Di sini pakai sin. Terkadang ada yang saya lihat baik daripada murid-murid saya yang bacanya belum benar, bacanya pakai shin. Nasta'in. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, ya. Karena dia sudah menyimpang daripada bacaan asli Al-Qur'an itu sendiri, karena di sini adalah menggunakan huruf sin. Jadi nasta'in. Sekarang kita akan baca yang benar sebagai berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim.
Di sini haknya tidak boleh dikeluarkan di dada sebagaimana penjelasan tadi di atas. Maka dia karena makhraj huruf ha besar ini adalah di pangkal tenggorokan saja, maka bacanya ihdina, ihdina, bukan ihdina ya. Bacanya ihdina. Kemudian shadnya, bibirnya enggak usah dimonyongin karena shad enggak berpengaruh di bibir. Makhraj huruf shad itu adalah ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Kalau saya gambarkan dengan tangan beginilah bentuknya. Ujung lidah, dia umpamakan ujung lidah, ini gigi seri bawah, maka di sini. Kalau digambarkan gigi serinya begini, berarti di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Dan shad ini si-nya masih dibaca tebal. Si. Ini tidak berpengaruh di bibir. Bibir diam saja pada posisi biasa. Si. Karena kalau sin bacanya beda, sangat beda karena sin tipis. Si dan si sangat jelas bedanya. Tapi kedua-duanya ini tidak ada pengaruhnya di bibir. Ya. Kecuali dia berharakat dhammah. Maka bacanya ihdinas si. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada huruf ta. Huruf ta ini juga tidak berpengaruh di bibir. Ya, karena makhrajnya sebagaimana kita jelaskan di awal tadi bahwa makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas yang dalam. Umpamakan ini bagian dalam mulut kita, ini ujung lidah kita, maka dia akan bertemu ke atas ini. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada lagi dhamma di huruf mimnya. Maka bibir harus monyong ke depan karena dia menyatu dengan makhraj mim, yaitu dua bibir. Maka di sini mu ke depan, mu sesuai dengan makhraj dhamma karena sudah menyatu dengan makhraj mimnya. Maka kita monyongin ke depan, mu ya. Mus ya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sekali lagi saya baca bacaan yang benarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau riwayat Hafs an Asim, yang riwayat yang kita baca, yang dapati di Al-Quran atau Mushaf kita adalah itu merupakan satu ayat yang utuh, maka sebaiknya disambung bacanya, nggak usah berhenti. Kalau napasnya memang kuat dan memang ini harus kita latih. Ya. Di sini tadi kesalahan yang saya dapati masih sama dengan kesalahan di ayat yang ke-6, yaitu sirata, shadnya terkadang monyong atau to-nya yang monyong atau ro-nya yang dibaca dengan o atau to-nya yang dibaca o. Maka di sini sama-sama penjelasannya bahwa huruf to tidak memakai suara o, kemudian bibir tidak berpengaruh padanya. Begitu juga huruf shad tidak berpengaruh di bibir. Ya, sebagaimana makhraj yang telah kita sebutkan. Maka di sini bacanya saja siratal ladzina. Dan di sini ada lagi kita ketemu huruf dal yang punya titik, itu dal. Makhrajnya masih sama dengan yang pertama ketika kita mengucapkan a'udzu, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Nampak sedikit ujung lidahnya kelihatan kalau gambarnya dengan tangan kayak gini, kalau gambarnya dengan bibir saya kayak gini. Tidak boleh terlalu banyak kayak gini. Itu melebihi. Jadi sedikit aja. Yang penting ada sedikit kelihatan ujungnya. Gitu. Jadi bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini harus kita perjelas ainnya karena terkadang ada yang membacanya seperti hamzah. Karena belum terlalu dijelaskan pengucapan ainnya mungkin oleh guru-guru sebelumnya, atau memang kebiasaan yang ia dapatkan kayak gitu. Maka sering dibaca an'amta 'alaihim. Ada sebabnya di sini hamzah yang pertama, ain yang kedua. Harus dibaca an'amta 'alaihim.
Di sini ain yang kedua ketemu lagi alaihim juga huruf ain. Ya, terkadang ada sudah benar pada ain yang an'amta, ketika alaihim salah lagi ucapannya. Maka di sini harus ketika hurufnya sama, maka juga sama pengucapannya secara otomatis, tidak boleh dibedakan. Ya. Maka di sini an'amta alaihim, suara tekanan ain an'amta, begitupun suara tekanan ain pada alaihim sama. Ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di sini ada huruf ghain. Ghain ini adalah huruf isti'lam yang tidak dipengaruhi oleh huruf O, karena tidak ada pengaruhnya huruf istilah pada huruf O. Beda pengucapan fathah yang ditebalkan dengan huruf O sebagaimana penjelasan tadi kita jelaskan. Maka di sini huruf ghain bacanya gha, 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 gha. Ini sudah tebal. Beda dengan go. O dengan ro sangat jauh beda bunyinya. Maka dibacanya ghairil, bukan goiril. Sangat jauh. Ya. Tapi harus tebal. Jangan gairil. Itu tipis, nggak boleh. Bacanya ghairil maghdubi alaihim. Dan di sini ada ghain. Ghain di sini setelah mim tebal. Maka jangan dipengaruhi bacaannya mim. Mim jangan ikut-ikutan jadi tebal. Yang tebal hanya ghainnya doang. Ya. Jadi jangan maghdubi. Harusnya baca maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Di sini ada dhamma lagi. Maka bibirnya monyong lagi ke depan. Ya. Atau mencucu. Ada istilahnya mengatakan mencucu. Sama aja monyong dan mencucu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Di sini adalah huruf bod, bu, bukan dal, du. Ini sangat jauh bedanya penyebutan dal dan bod. Walaupun keduanya sama-sama dhamma. Di sini dal tipis, contohnya du, du. Ini dal. Atau bo, bu. Jadi pengucapannya sangat jauh berbeda. Jadi ucapan yang benar adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini bodnya ini adalah memiliki lazim atau mat lazim. Ya. Maka di sini jangan terpengaruhi. Misalnya kalau kita baca mat aritnya 2 atau 4, jangan bodnya dikurangi. Dot ini tidak boleh dikurangi dari 6. Nah, jangan ingin cepat-cepat misalnya walau bolin, itu belum cukup botnya. Botnya tidak boleh kurang daripada 6 karena dia lazim, harus. Ya. Walau bolin. Ya. Bot di sini juga beda dengan huruf dal yang ditebalkan. Ini juga terkadang kita dapati kesalahan yang sama. Yang sering terjadi adalah membaca huruf bot dengan dal yang ditebalkan. Contohnya walad bolin. Beda bunyinya dengan bot. Walau bolin. Ini sangat jauh. Maka kita harus memperhatikannya. Kemudian bot di sini bukan huruf wa, bukan huruf po yang punya titik. Maka nggak boleh baca walau bolin. Itu jelas salah. Atau ujung lidahnya kelihatan walawwalin, jelas salah karena bot tidak memiliki sifat hams, ya. Bukan juga sama maknanya dengan huruf wa, ya. Maka bacaan yang benar adalah walawwalin. Nah, sekarang saya baca utuh ayatnya, ayat 7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekian pembahasan mengenai surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.